Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Kepala Cabang Kontak Perkasa Futures Makassar, Sri Mulyanti. Selamat pagi, Mbak Sri. Selamat pagi, Mas Dodi. Ya, Mbak Sri, ini kita tahu bahwa Wall Street kembali mencetak rekor. Apa ini dampaknya pada harga emas? Oke, terima kasih Mas Dodi atas kesempatannya ya. Jadi kalau saya perhatikan Wall Street mencetak harga tertinggi ya. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap harga emas. Ketika saham mengalami kenaikan, itu artinya dilihat ekonomi sudah mulai berangsur pulih ya, sehingga para investor cenderung beralih memburu saham dibandingkan dengan emas. Karena pada prinsipnya Mas, untuk emas ini dipakai oleh investor untuk investasi lindung nilai ya, untuk melindungi terhadap inflasi seperti itu Mas. Oke, kemudian juga banyak analis memprediksi bahwa perekonomian Amerika Serikat ini akan jauh membaik. Apakah ini akan terus membuat harga emas tertekan? Oke, jika prospek ekonomi ke depan membaik, itu artinya berpeluang untuk mengangkat USD. Dan saham cenderung pasti mengalami kenaikan ya Mas ya. Para pelaku usaha biasanya lebih cenderung mereka fokus pada bisnis real. Jadi secara tidak langsung mereka justru akan mulai berangsur meninggalkan emas dan mereka beralih ke bisnis real dan di sini fokusnya adalah di saham seperti itu Mas. Kalau pergerakan harga emas sendiri untuk pekan ini seperti apa Mbak Sri? Oke, untuk harga emas pekan ini saya melihat jika harga emas dia bergerak menembus level 1743 ya pada pekan ini, maka harga akan diprediksi melanjutkan kenaikan ke level resisten 2 yaitu di 1763 Mas. Akan tetapi jikalau harga emas pekan ini justru dia berbalik menembus level 1700, maka harga akan melanjutkan penurunan kembali ke level support 2 yaitu di level 1688 dan support 3 yaitu di level 1667 seperti itu. Dan Bu Sri, kita juga sudah memasuki bulan terakhir di kuartal pertama, begitu reviewnya sendiri untuk harga emas sejauh ini seperti apa? Saya melihat di kuartal akhir ini menjelang kuartal kedua harga emas masih cenderung dia stagnan. Ya, yang perlu kita pantau adalah obligasi pemerintah Amerika Serikat dan USD. Ini terus-menerus harus kita lihat karena kedua kombinasi ini itu akan membuat harga emas atau saham mungkin membuat harga kembali tertekan seperti itu. Yang berpeluang jikalau emas terkoreksi itu artinya prospek ekonomi membaik seperti itu ya Mas, membuat harga dolar terangkat seperti itu. Saya melihatnya sih seperti itu. Oke, sekarang kita ke CPO nih Bu Sri. Kalau kita lihat ini kan Sri Lanka baru saja ban ya atau melarang impor minyak kelapa sawit dan kemudian tidak boleh ada pembukaan perkebunan minyak sawit yang baru. Ini akan mendongkrak atau justru menekan harga CPO? Ya, untuk CPO sendiri kemarin saya perhatikan kan harga sempat naik ya. Itu memang didukung oleh permintaan impor Sri Lanka. Nah, setelah pemerintah melarang untuk impor, ini justru langsung membuat harga CPO tertekan karena kurangnya permintaan membuat harga ini cenderung menurun seperti itu, gitu Mas. Oke, kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, tentu saja akan ada banyak permintaan minyak nabati dan lemak begitu. Apakah ini bisa menjadi sentimen positif untuk harga CPO? Oke, sebetulnya rally harga CPO pada awal pekan ini terjadi setelah memang pekan lalu dia sempat anjlok sebesar 10%. Nah, pada minggu lalu itu disebabkan karena kekhawatiran investor terhadap kenaikan produksi, yang pertama itu. Yang kedua, setelah permintaan menjelang Ramadan ini membuat harga terangkat kembali dan selain itu juga ada festival musim semi di India seperti itu Mas. Oke, lalu apa dampaknya pelemahan harga minyak terhadap CPO ini, Bu Sri? Untuk minyak sebetulnya pada dasarnya kita ketahui bersama ya CPO adalah salah satu bahan baku untuk membuat biodiesel. Nah, biodiesel ini adalah bahan bakar
terbarukan, substitusi ya bahan bakar fosil seperti minyak sehingga wajar ya, seperti saya perhatikan ya wajar ketika pergerakan harga minyak juga ini turut menjadi sentimen yang menggerakkan harga CPO seperti itu, Mas. Nah, selain emas dan CPO, ini komoditas apa lagi yang menarik ini, Bu Sri? Selain emas dan CPO, untuk sementara saya perhatikan yang menarik di komoditas adalah sektor energi, komoditas energi ya, seperti minyak mentah dan batu bara yang akan diproyeksikan diperdagangkan bervariasi di pekan ini. Karena permintaan pasar yang pertama, yang kedua memang lihat ekonomi yang sudah mulai berjalan dan membaik seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bu Sri atas informasinya. Pemirsa, Kepala Cabang Kontak Perkasa Futures Makassar, Sri Mulyanti.